Lagi, oke, lagi nonton Miss Uni live kan? Oke, oke, kenapa Mbak? Apa kabarnya? Mau curhat sih, tapi bingung nomor HP ini yang mana, pikirku. Oke, kabarnya baik. Ada apa? Kenapa denganmu? Nggak dengar dok suaramu dok. Betul nggak? Oke, oke, dengar sekarang. Gimana? Nangis. Dengar sayang, dengar sayang. Si Miss, tak lo speaker. Hmm. Ojo dulu speaker malah Halo, mental balik nih Miss Uni kok. Terus, oh, dengar Miss. dengar sayang. Gimana, gimana? Kenapa? Suamimu kenapa? Aku tuh mau cerita, cuman kan ya namanya ben plong lu hatiku Miss. Mm-mm. Itu apa? Untungnya aku di sini gitu, udah terbang ke sini gitu. Mm-mm. Nah, posisi HP suamiku kan tukeran sama aku gitu. Mm-mm. Nah, terus eh, aku lihat-lihat gitu, lihat-lihat di HP itu kok ada nomor TKW Taiwan, nomor diblokir gitu, Miss. Mm-mm. Nah, terus aku buka ceritanya itu. Nah, terus aku buka, aku ping. Siapa ya ini kok nomor itu dari Taiwan, aku gituin. Terus kenal sama foto ini, foto suamiku, aku Mm-mm. kirim ke dia kan. Nah Mm-mm. terus aku kirim itu, dia bilang, kenapa kok datang lagi gitu. Oh, Dia bilang, si cewek itu ngomong gitu kan, nah, kenapa datang lagi katanya gitu. Lah, emang kamu ada hubungan sama ini cowok gituin sama aku, teh ini siapanya ya. Aku istrinya, aku bilang gitu. Ada apa ya Mbak? Enggak, aku mau nanya, kamu ada hubungan sama suamiku? Ada, pernah, katanya gitu. mm-mm. Oh kebenaran Mbak, kebetulan kalau ini ini istrinya, katanya gitu. Kenapa memang gitu? Mm-mm. Nih, aku kirim bukti semuanya. Aku tahu sekarang suami kamu ada di Lampung, gitu katanya. Mm-mm. Nah terus aku mikir, apa ya, kenapa ya Mbak, aku gituin. Terus nih buktinya semua kirim, jubret-jubret rekening yang itu Miss, yang dikirimin sama dia. Nah Wah, terus ini sebagian rekening orang lain, ya tetangga-tetangga aku desa di situlah, depan rumah, samping rumah, kawan-kawannya kan. mm, Nomor rekening kawannya juga, di mm, total itu hampir, itu belum semua Miss, 85 kalau nggak salah Miss. mm. Nah terus aku tanya, suamiku janjian apa sama kamu, ada maksudnya ada ngasih apa, mau apa gitu. Mm. Terus aku lihat kamu FC-an ya, ya kalau FC-an ya Mbak gitu. Terus ya FC udah itu kalau apa? Mbaknya suka FC, suami, FC itu apa? FC gitu Miss, video call. Oh, video call, terus? Tapi dia bilang, aku punya suami, kok kamu mau sama suami aku, kan kok kamu mau ngirimin uang segitu banyak. Ya Mbak, kan namanya saya kayak dihipnotis. Terus kamu bilang kamu punya suami, kok kamu mau, ini suami saya, katanya gitu sama aku kan. Terus Oh, Mbak, aku kasih tahu ya, aku bilang gitu. Suami aku dari dulu, dari sebelum nikah sama aku, ya memang begitu, suka nipu TKW, Miss. ayo, 25 juta dulu ayo. pertama. Nah terus Ah, ya udah aku maafin. Nah terus setelah itu ceweknya itu ceweknya itu kenal sama aku karena aku juga penasaran ya Miss ya, maksudnya ya udah aku berusaha untuk damai lah, jangan emosi aku gitu. Dulu juga gitu, yang ya ini juga gitu, ini sampai 100 juta Miss. oh yo. Nah terus mobil aku juga digadein Miss. Ya Allah, kataku gimana ya ini, besok mobil mau ditebus sama kakakku kan, ini gimana, digadein ke rentenir Ayo. katanya 15 juta. Aku mikir uang pakai apa ya Mbak, aku nangis Miss. Mm. Ini gimana ya, mau cerai gimana, karena jauh, masa ya aku mau cerai gitu. Terus aku mikir lagi, untung ya Allah aku masih di sini di Hong Kong gitu. Maksudnya kemarin cuti tuh Miss, aku berasa kayak ngambang gitu Miss, kan cuti sebulan di rumah. Mm. Mm. Terus?
Ya itu nggak ngaku, suamiku tuh nggak ngaku Miss, kalau mobil digadein tuh nggak ngaku. Ketahuan tuh di sini ngaku-ngakunya aku udah di Hong Kong, ngakunya mobil digadein, ketahuan itu ngeretin merotin perempuan itu katanya kan suami kamu jual cinta sama aku, Oh, gitu jawabnya Miss. heeh. Katanya istrinya udah mati, katanya gitu ngomongnya Miss. Oh, jadi suamimu cerita itu istrinya Istri, sudah mati, padahal kamu masih kerja di Hong Kong loh. Dan kamu nggak makan duit oh dari penipuan iya. itu. Ya enggak lah, Miss. Aku tanya uang tuh dari mana? Sedangkan rumah kan bapakku yang buat kan uang dari aku. Mobil itu punya aku yang ngangsurin sampai sekarang 4 tahun udah selesai. Itu uang kemana? Pakai apa? Apa kamu punya istri lagi? Atau kamu kasih anak kamu? Kan dia udah pernah nikah, Miss. Heeh. Nah, terus? Punya anak satu, cewek. Nah, terus kenapa uangnya kemanain? Rumah kok masih kayak gini-gini aja? Aku Hmm. tanya uangnya kemana? Hmm. Aku buat foya-foya, bayar LC, katanya gitu. Ayo, terus. Ya Allah, ya, ya nggak tahu Miss, kayaknya aku mau cerai, tapi gimana? Aku mikir, untungnya aku belum punya anak sama dia, Miss. Heeh. Masih mau tak viralin, tak pajang fotonya, tapi aku takut. Aku kadang mikir gitu. Kira aku, ya Allah, ini gimana ya? Itu perempuannya aku masih calling-callingan, masih SMS-an sama perempuan itu yang di Taiwan. Emang mbaknya juga yang gatel, Mbak. Lain kali jangan hati-hati, soalnya korban bukan sampean sendiri. Aku bilang gitu. Banyak TKW Hong Kong, TKW Taiwan. Yang nomor satu itu TKW Taiwan, banyak kan, Miss? Oke. Yang sudah Hong Kong sudah mulai pinter-pinter ya. Jadi nggak kena tipu daya. Ini kemarin dari Bojonegoro, kamu dari Lampung. Berarti sekarang ini banyak para suami Mm-mm. cuman modal manuk doang morotin TKW ya. Sekarang ini, aduh. Iya, aku tuh tadi komen, ya Allah kataku, aku coba ngomong sama sini gimana ya mau tak viralin, tapi aku takut itu mau tak upload up gitu suamiku gitu fotonya, tapi aku kayak gimana yo, kira-kira piye aku gituin, tapi tuh perempuan juga kasih tahu kamu kenalnya di mana, di Facebook katanya gitu. Tapi memang bener Miss, itu suamiku juga orangnya kan nggak pernah sayang sama aku. Kok bisa ya? Kamu nggak pernah sayang sama aku, mesra sama aku, tapi sama perempuan lain bisa mesra loh, aku gituin. Apa jawaban dia? Ya diem aja Miss. Dia nggak pernah namanya effort aku tuh nggak pernah. Nggak pernah yang namanya biayain aku, nafkain aku nggak pernah. Lah kamu Tapi kenalnya dia dia di mana, sayang? Kamu kenalnya dia di mana? kan tetangga rumah bapak. Di HP, dulunya di HP, di Facebook zaman dulu. Kenalnya juga di HP. Aku nggak tahu kalau itu orang bajingan itu nggak tahu. Aku juga Posisi kamu masih perawan atau sudah punya anak waktu itu? sudah punya anak nih sama-sama duda janda sama dia. Cuman aku ya biayain anak aku tetap sampai sekarang. Mantan suamiku yang nggak terima tetap. Maksudnya kok kamu udah buang aku yang bajingan kok dapat lebih bajingan dari aku. Emang aku tahu kan aku nobody know aku kan. Ada yang tahu hati orang. Oh, jadi kamu ninggalin Ya suamimu mungkin ya untuk salah ngejar suamimu yang ini? aku nggak ninggalin nih soalnya ya aku memang udah buang karena kan ringan tangan gitu ya memang aku udah nggak mau gitu Oh, suami aku yang pertamamu buang KDRT. suamiku lah. Suami pertamamu KDRT. Oh, suami kan KDRT gitu. Oh, Lah waktu masih KDRT pacaran sama dia, dia baik gitu maksudnya. jadi ya baik-baik aja Miss Manis cuman kan akunya itu bisa bisa apa ya Miss bisa nggak terlalu percaya sama dia karena udah akunya pinternya dulu juga bohongin aku kasih modal namanya pinjem 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 nggak balik ya maksudnya aku kasih percayaan coba bisa nggak dia ternyata nggak bisa oh berarti memang orang ini nggak suamiku nggak bisa dikasih kepercayaan itu nggak bisa jalanin gitu jadinya aku lebih pinter cuman pelakor-pelakor yang itu nggak bisa pada dikenal dipelorotin
katanya nggak punya istri, istriku udah mati katanya. Aku udah terus ya ngemis-ngemis gitu jual cinta. Iya, Yang aku sekarang ini heran banyak banget ini ya. Sorry, buat apa dipakai? sorry, saya minta maaf ya. Sekarang tuh banyak banget laki-laki modal kontrol doang, terus morotin TKW. Berarti ini Iya. yang salah bukan di cowoknya, di ceweknya. Kita harus ingatkan pada mereka semua, jangan pernah pacaran di media sosial, Iya. benar nggak? Iya bener Miss. Aku giniin sama itu cewek. Mbak, sekarang seandainya nih suami aku bener-bener sama kamu ngejar-ngejar kamu, kalau kamu nggak mau nggak jadi Mbak, aku gituin. Jadi ya, jadi Mbak nyalahin aku. Ya bukan nyalahin sama-sama gatalnya emang. Suamiku udah tahu gatal kayak gitu. Kamu kok mau? Aku gituin tanpa kamu tahu dia asal usulnya dari mana. Iya dia ngakunya orang Jawa sama aku, katanya gitu. Ngakunya orang Jawa ternyata orang Lampung dia, katanya bilang gitu. Tapi bener Miss, dia bener-bener aku baru kebuka hati aku ya sekarang. Ya Allah kataku baru kali ini aku dapetin laki-laki nemuin bener-bener dia itu bukan orang kaya loh Miss. Berarti, Tapi kok sampai segitunya melorotin dari dulu loh katanya orang-orang itu. lah ya makanya sekarang di Ya, channel saya ini baru ada yang speak up ya. Berarti kejadian ini sudah dari zaman dahulu kala. Bahwa memang ada banyak laki-laki yang modal kuntul doang, morotin cewek. Ya, istrinya di luar negeri cuek bebek ya. Istrinya mau mati, mau hidup biarin aja. Tapi dia punya label, punya istri. padahal Miss tak kirimin loh Miss. Mm-mm. Tapi tak kirimin loh Miss, dia nggak pernah tak mau terima kasih sama aku. Kirimin, nggak ketang 1 juta sebulan sama aku, tak kirimin, tak nafkahin dia yang tak nafkahin sama aku. Aku nggak apa-apa wis, aku ikhlas. Ibarat kata aku ngopeni awakmu, gak popo wis, aku ngopeni awakmu wis koyo apa ibaratnya ya anak yatim gak popo, aku ikhlas aku gituin. Dan Gusti Allah yang tahu, yang bales semuanya, aku nggak mau bales wis. Terserah kamu mau gimana. Tak tutupin semua ini sama keluargaku. Jadi kamu menurut, Aku kan mikir, mm-mm. ya aku kan punya itu, Miss, punya keluarga cacat toh. Jadi aku tuh nggak mau buat pikiran beban orang tua. Aku pulang punggung dewe loh, Miss. Anak-anakku memang melok bapak cuman kan aku tetap biayain mereka. Aku mikir kan ada rezeki. Aku kok nggak mau ngasih anak kan kebangetan toh, Miss. Jadi aku ya nyekolahin anak. Cuman di sisi lain sebelahku aku nikah kok dapetin laki-laki bajingan. Ya Allah rasanya. Sangat memalukan sekali ya. Hmm. Untungnya kamu belum punya anak Makanya sama dia ya. aku nggak pengen punya anak dulu nih. Untungnya itu ya dia juga kemarin cuti itu paspormu kemana gitu. Terus aku tak sembunyiin tempat kakak sepupuku. Kalau nggak kayak gitu lah pikirku kan itu nyawaku Tomis. Hmm. Oh aku cuti tak sembunyiin ke tempat kakakku. Mau dibakar katanya paspornya itu mau dibakar. Ya aku nggak mau lah. Orang aku pulang aja, aku nikah aja, Miss. Aku yang modalin loh, Miss. Ya Allah, ngeles tak Sekarang kiri. banyak ya, saya minta maaf buat laki-laki ya, saya minta maaf. Kebanyakan laki-laki yang gandengannya mantan pekerja migran, kayaknya bener sih nikahnya yang biayain ceweknya. Mereka cuma datang modal manu imprit aja. Jadi manu imprit yang ada di Indonesia itu sangat mahal sekali. Ingat ini bagi yang merasa ya. Kalau yang nggak merasa nggak usah ngamuk, nggak usah baper. Jadi ini bagi yang merasa. Bagi laki-laki yang mau kondo aja, yang sudah eh kasarnya mau ngomong wong wedok malih tuku wong lanang. Yo iki zaman-zaman wis gak jelas. Bukan wong lanang yang memberikan nafkah tapi Ya wong lanang Allah, sing njuk modal. sekarang zamannya harga diri laki-laki nggak ada di mata perempuan. Harga Jadi ya diri begitu. harga diri laki-laki tidak Jadi ada di ternyata perempuan. kalau istri itu
Heeh. Mm-mm. Jadi jangan salahin kalau istri itu menginjak harga diri laki-laki karena ya itu tadi nggak pernah mau nafkahin istri, ya, tapi dia nggak pernah terima gitu kalau kalau istri agak keras suaranya sama suami itu nggak terima, tetap kok ngelama, kok ngelawan gitu bahasanya. Ya itu resiko kamu karena kamu nggak pernah bisa menghargai aku, terus nafkahi aku nggak bisa, ya udah resiko aku gitu. Aku bisa hargain kamu tapi kamu hargai diri kamu sendiri, tak ngono nih. Ya udah Uh, gitu deh. jadi hati-hati ya teman-teman kalau kalian kenalan di Facebook laki-laki ternyata mereka sudah punya suami loh, sudah punya istri loh. Kok soro ya saya jadi Makanya wong wedok ya. buat cewek-cewek TKW itu lebih hati-hati, diteliti dulu kalau kenal sama cowok di Indo ataupun dimanapun, pokoknya dijelajahin dhisik, jangan asal main video call, FC gitu kan. Mm-mm. Ujung-ujungnya kok diupload susunya diancam kirimi duit ya gitu mis. Nah, yang pertama kayak gitu mis, susunya mis dikeluarin susunya, diliatin ke orang-orang cowok-cowok di Indo gitu kan, diupload screenshot kayak gitu, giliran mau disebarin nggak mau kirimin duit, kok disebutnya penipu apa gimana, padahal punya suami loh mis. Inilah saya merasa aneh kalian tuh buang suamimu sendiri untuk mendapatkan garangan gak jelas. Sekarang wong lanang-lanang nek desa iki ya wis pinter loh rek, ojo musoko sindikat tok loh. Saiki lanang-lanangan dek kampung itu banyak loh. Modal kintil doang no wis arek-arek terkintil-kintil. Ya Allah, aku yang ngenesnya Kayak apa dunia ini? aku mau mikirku aku mau cerai tapi aku pinter kuis, aku nggak mau cerai, maksudnya aku nggak mau ngurusin surat, aku bukan orang goblok wes, aku gituin nggak mau ngurusin buang buang uang sebesar 15 juta mengurus dari sini wes, nggak mau aku gituin. Kalau kamu berusaha untuk benar-benar mau berubah ya monggo, alhamdulillah, kalau enggak ya urusin sendiri aku gitu, males Kalau aku. kalau dia mau nikah biar dia cari surat cerai sendiri gitu maksudmu? Iya, ngapain aku nggak mau buang-buang duit 15 juta, Miss. Cuman untuk ceraiin laki-laki kayak gitu, udah aku anteng aja di sini, Miss. Iya wes. Kamu anteng di situ, dia yang mau nikah ya biar dia yang ngurusin. Bener kamu, pinter. Mm-mm. Heeh. Iya, yang penting jangan pernah ngotak-ngatik bondoku, wes ngono wae, aku bilang gitu ke dia. Oke, jadi intinya Kamu wes nggak usah ikhlas saja wes. kayak gimana-gimana terserah. Jadi sudah ikhlas gitu. Ya yo mes wis ikhlas lah, belajar ikhlas ngono lah saiki, lah harus seumpamane ya ngomong juga itu perempuannya, si mbaknya yang di TKW itu Taiwan katanya apa mau tak tuntut, ya silakan kalau mau nuntut silakan, nggak masalah, aku kasih alamat rumah aku, terus kamu mau tapi buang-buang waktu kata, oh yes terserah, kalau aku suruh gantiin uang segitu banyak maaf ya mbak, aku nggak mau tahu karena uang itu juga aku nggak tahu lari kemana, karena dia juga tak kirimin tak napahin sama aku juga nggak tahu tuh uangnya kemana kayak gitu. Jarene Yang arek-arek kok usum dia usum laki-laki nggak tahu malu gitu. ya itu mis, makanya kadang nggak bisa introspeksi diri, tak bilangin, tak marahin, tak arahin gitu, dia pikir dia merasa benar, dia kayak gitu benar menurut dia, jadi ya ya jadi capek, akunya capek, ya wis lah terserah kamu, yang penting untungnya aku udah nggak punya anak gitu, nggak punya anak sama dia gitu bis, alhamdulillahnya gitu. Untungnya aku ya tak tutupin sih mis, aku berusaha untuk menutupin aib suamiku ke orang tuaku, tak tutupin, tapi aku cerita ke rumah ke orang tuanya dia nih, Hmm. tapi ya orang tuanya kan nggak berani ngasih tahu, paling ya dilawan, soalnya kan dia ngelawan sama orang tua, yang ngelawan nih anaknya sampean kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, aku gitu. Sekarang laki-laki urat malunya Aku wis putus kurang semua ya. aja. Nggak ada, Miss. Entah mau gimana, aku pingin buat
sadar dia kayak gimana itu nggak ngerti aku kayak gimana nih. Nasehatin dia nggak bisa orang-orang nasehatin. Ya, karena dia Jadi sudah biasa cerita hidup mewah, Mbak. Karena biasa hidup mewah. Kan? Miss. Karena dia biasa hidup mewah Iya dari kali. uang perempuan-perempuan itu. Ya pantesan Miss ngomong, aku kan pernah ngirim ceritanya itu 1 juta Miss apa 500 gitu. Dia bilang gini, kan itu kan cuman buat makan dia, rokok udah tak kirimin tak Miss. Wis, maksudnya aku order dewe rokok, listrik wis order dewe Miss. Wis tak ya ini dewe gitu. Buat makan aja dia diri sendiri, kenapa dia bilang oh uang 500 apa 1 juta gitu. Menurut dia banyak katanya ke aku gitu ya. Aku sakit hati lah. Aku digituin. Oh kamu kayak gitu ya nggak pernah mau terima kasih ya dikasih uang sama aku. Kan aku nggak berhak untuk nafkahin kamu. Aku gituin. Kok kamu kayak gitu? Dia karena dia merasa di cocok karo londe-londe ini loh Miss. Kalau itu aneh. Tadi ini kayak gitu. Lah iya, kamu di luar negeri ngosek WC, yang di rumah pesta-pesta. Ya lah, ya. Sedih banget Nah, tau nggak ya dengar. Miss. Gue nggak cerah orang koyo ono ki mbok piye carane aku gak ero habis. Nggak bisa Mbak, kalau kita ngomong Apa? nggak bisa Mbak, itu karma. Tapi yakinlah omongan saya, suatu saat kamu akan melihat, jika Tuhan izinkan kamu punya umur panjang, Tuhan akan izinkan kamu melihat dia seperti apa. Tetap aja kita jadi orang baik ya sayangnya. Iya, bener Ah. Miss. Nandur pari, gorong mesti tukule pari, tukule suketeki yono. Tapi jajalau nanduro suketeki, gak kira tukul pari. Artinya adalah, yang baik itu akan dirusui sama yang jelek. Itu udah yakin. Tapi yang jelek tidak akan bisa dimasuki yang baik. Dan yang baik pun nggak akan masuk ke yang jelek. Intinya adalah nandur pari tukul suketeki, tapi lek suketeki gak mungkin tukul pari. Artinya kebaikan itu masih bisa disalah-salahkan. Kebaikan masih bisa difitnah. Kebaikan masih bisa disakiti, dihina, diisukan, digepiak, disembarangin. Tapi kalau orang sudah jahat, jahat, jahat banget, itu tidak ada cahaya kebaikan di sampingnya. Ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Bener nggak? Bener Miss. Jadi udah nikmatin aja prosesnya. Itu, Dan biasakan diri sendiri berdoa yang baik. Walaupun kita membenci dia, tetap doakan yang baik. Karena seperti yang saya katakan, dulu saya itu bukan orang baik. Di awal cerita setelah saya kecelakaan, saya itu pura-pura baik. Karena biar orang ngelem saya, biar orang itu menyanjung saya. Saya itu pura-pura baik. Tapi karena setiap hari pura-pura sudah terbiasa baik. Sudah terbiasa melakukan kebaikan, nolong orang. Kalian bisa tanyakan sama teman-teman kalian yang ada di Makau seperti apa saya. Saya tetap kereng, ngamuan itu tetap. Cuman saya hanya ingin mengurangi jahatnya saya aja. Jadi kalau dulu saya jahat banget, nggak ada Nduk yang nantang saya itu nggak ada. Yang menghina-hina saya itu nggak ada waktu saya jahat. Nggak ada yang berani. Giliran saya baik sekarang bayuh. Difitnah lah, di ini, di itu. Tapi nggak apa-apa. Begitu juga dengan kamu. Suamimu kayak gitu, jangan menjadi satu. Karena bagaimanapun kamu akan kalah dengan kejahatan. Buang saja laki-laki seperti itu. Iya Miss, bener ya Miss. Sampai orang ngomong katanya udah Miss buang nggak apa-apa. Aku ki mikir kan aku kan perempuan gitu kan, nggak mungkin aku harus buang laki-laki tanpa apa ya. Ya aku udah bilang sih Miss, kalau mau ninggalin aku monggo. Yang kan itu juga rumah aku. Kamu mau tinggal di sana yo monggo terserah tapi siji. Wes jangan maksiat di rumah aku itu aja. Aku terserah kamu mau ninggalin aku terserah yang penting tinggalin rumah aku gitu aja. Tapi dia Ngelunjak, masih stay di situ nih. ngelunjak, ngelunjak laki-laki kayak gini. Nggak ada kerjaan main HP ya. Itu minum-minuman mabuk-mabukan sama teman-temannya itu. Kami Jepang bayi. Padahal aku ingetin ya Allah anakmu perempuan. Coba sih kamu tuh kalau anakmu nikah sama orang seperti kamu gimana? Aku gituin. Tak nasihatin gitu biar kesentuh gitu. Cuman ya nggak itu sih nggak mempan kayak Ya semoga aja karmanya nggak ke anaknya karena anaknya tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya.
Tahu, Miss. Hah? Tahu. Anaknya udah gede, Miss. Tahu. Anaknya tahu? Kalau Anaknya bapaknya? udah gede, Miss. Anaknya tahu udah SMP sekarang. Lulus kelas 3. Waduh. Tahu, malah sama aku ngomongin gini, apa namanya, iya Bu, yang sabar ya ngadepin bapak memang suka main judi dari dulu, katanya gitu, mabuk-mabukan. Tahu wis bapaknya, anaknya tahu. Intinya ini bukan cerita pertama aja, Ya. kemarin juga dari Bojonegoro juga sama kayak gitu. Jadi wes Ya Allah. lupakan saja. Hmm. Ya wes, lupakan aja. Ya wis gitu aja ya Miss ya. Terima kasih. Banyak. Wis, Terima kasih. nanti kok yoplong. Ya mudah-mudahan aja aku berdoa ya suamiku cepat berubah gitu, jadi lebih Siap, baik tuh siap. aja. Terima kasih. Sama-sama ya Miss ya. Makasih banyak ya Miss Yo, sudah yo. waktu buat aku. Oke, Sehat-sehat selalu. siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin laki-laki dari Bojonegoro dan istrinya posisi masih ada di rumah. Dan ini dari Lampung, istrinya posisi ada di luar negeri. Ini baru muncul beberapa istri yang mau speak up. Kalau laki-lakinya jadi sindikat di luar sana.